Saya Pendeta Audi Octavian Senas bisa menjumpai rekan-rekan para hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada di ladang pelayanan kita masing-masing dan mencoba memikirkan ulang tentang secara khususnya struktur khotbah yang kita sering lakukan sepanjang minggu-minggu ini, bulan-bulan ini bersama. Ini adalah bagian yang ketiga. Bagian yang pertama saya sudah mengumpasnya tentang definisi khotbah, kemudian elemen-elemen yang dibutuhkan di dalam khotbah. Di bagian yang kedua kita mencoba melihat menentukan teks induktif atau deduktif di dalam kita berkhotbah. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana pola dari langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam kita menyusun sebuah khotbah. Dan di sesi yang ketiga ini, saya mencoba ingin kita belajar tentang struktur khotbah. Yang pertama adalah kita melihat dulu terlebih dulu dari sisi sejarah khotbah, kemudian karakteristik khotbah. Di bagian dua akhir, saya sempat berbicara mengenai hal-hal yang harus ada di dalam sebuah struktur khotbah. Bagi teman-teman yang belum menyaksikan seksi yang kedua, saya berharap bisa melihat bagian tersebut dulu supaya kita bisa belajar basicnya, dasarnya atau landasan supaya di bagian ketiga ini kita paham secara utuh. Baik, bagi teman-teman yang belum mendownload tentang diktat pelajaran ini, silakan mendownloadnya secara gratis, secara cuma-cuma. Dan di bagian inilah kita akan belajar tentang sejarah struktur khotbah. Teman-teman, struktur khotbah, kenapa saya ambil pertama kali dari sisi sejarah? Ini ingin menegaskan bahwa khotbah itu adalah sesuatu yang sifatnya dinamis. Dia progresif. Jadi apa yang kita pelajari 5 tahun yang lalu, hari ini pun mungkin sudah ketinggalan. Apalagi nanti 10 tahun yang akan datang. Pasti akan ketinggalan karena khotbah itu sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Bisa faktor komunikasi, bisa faktor teknologi, bisa faktor sosial, bahkan faktor alam akan mempengaruhi bagaimana kita menyusun sebuah kerangka khotbah. Pandemi yang beberapa waktu lalu kita lewati, itu ternyata berdampak di dalam kita menentukan atau berkhotbah. Bagaimana kita menyajikan dan menyampaikannya kepada orang-orang yang ada. Dari situlah saya melihat bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai rekan-rekan sepelayanan harus memahami bahwa khotbah itu dinamis, progresif, selalu berkembang. Sebagai seorang hamba Tuhan, pengkhotbah gembala yang setiap hari harus berkhotbah, setiap minggu pasti akan berkhotbah di dalam ibadah-ibadah minggu, dituntut tanggung jawab untuk memahaminya. Oleh sebab itu, mau tidak mau sebagai rekan-rekan hamba Tuhan saling mengingatkan bahwa sekali lagi kita harus belajar sebagai bentuk tanggung jawab kita untuk bisa menyampaikan, memberikannya kepada jemaat, kepada pendengar. Oleh sebab itu, di dalam diktat yang sudah saya bagikan, eh, saya mencoba melihat atau membuat poin-poin tentang sejarah, secara khususnya di dalam bingkai struktur khotbah. Yang pertama kita akan melihat bahwa struktur khotbah itu muncul di abad pertengahan dengan menggunakan pola logika.
Ini dimunculkan oleh seorang yang bernama Fransiskan dan Dominikan. Mereka muncul, pola khotbahnya adalah pola yang menggunakan logika. Karena pada waktu itu kekristenan begitu sangat diserang oleh ajaran-ajaran yang anti-Kristen, yang sangat-sangat mengganggu iman kepercayaan dari jemaat. Oleh sebab itu dua orang ini, Fransiskan dan Dominikan, mencoba di dalam khotbah-khotbahnya lebih mengarah ke sifat yang bersifat logika. Pada abad ke-15 berkembang pola dengan pola yang disebut dengan pola metafora, penggambaran. Jadi penafsiran-penafsiran yang ada di dalam teks itu diarahkan, dituntun ke arah yang bersifat metafora, penggambaran, abad ke-15. Jadi angka, simbol, itu semua ditafsirkan menggunakan pola penafsiran metafora. Nah, mimbar Eropa Barat, Eropa secara khususnya, dan negara-negara yang ada di Amerika, menghasilkan pengaruh khotbah yang bersifat universal akhirnya. Terutama kelompok-kelompok yang dari kelompok Puritan. Mereka berkembang bahwa khotbah itu bersifat penginjilan, kekudusan, dan kesucian hidup. Mengarah kepada apa yang harus saya lakukan di dalam iman kekristenan. Menjadi garam dan terang, tanda kutip begitu. Jadi arahnya adalah khotbah-khotbah itu mengajarkan tentang sifat, tentang kekudusan, kesucian, dan penginjilan. Di tahun 1958, seorang yang bernama Bronner, di dalam bukunya Ministry of the Word, dia khotbah itu bersifat filosofi. Ada nilai-nilai yang ada di dalamnya, bersifat filosofis. Nilai apa yang terkandung di dalamnya. Hingga pada tahun-tahun itu muncul khotbah-khotbah yang bersifat retorika. Ya, akal kembali lagi di awal abad pertengahan. Kembali karena ada begitu banyak pada masa itu serangan-serangan yang muncul. Di tahun 70 sampai 80 pada masa reformasi, maka muncul gabungan-gabungan yang mempengaruhi dunia khotbah yang disebut dengan homiletika baru. Rudolf Bultmann akhirnya menjelaskan bahwa khotbah itu sebelah kiri harus memegang Alkitab, tapi sebelah kanan harus memegang koran atau majalah. Artinya sebelah kanan harus menjelaskan tentang unsur-unsur filosofis teologis, tetapi di sebelah kiri harus bersifat praktis. Itu muncul secara perkembangan itu. Dan akhirnya kita tahu kan bahwa sebuah khotbah itu muncul, gerakannya itu muncul sangat dipengaruhi oleh keadaan, faktor eksternnya bagaimana, faktor internnya bagaimana. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang, di zaman generasi X, generasi Y? Pasti khotbah harus bisa beradaptasi dengan zaman yang ada. Oleh sebab itulah, dalam kita mulai menyusun sebuah khotbah, ada banyak hal yang perlu kita lakukan. Ada banyak hal yang perlu kita juga pahami. Struktur khotbah itu harus didasarkan kepada minat atau karakteristik
pengkhotbahnya. Nanti kita akan melihat bahwa seorang yang mencintai apologetika, apologet, itu sangat berbeda dengan orang yang mencintai urusan pastoral. Demikian sebaliknya, orang yang suka berkhotbah penginjilan, khotbah-khotbahnya itu akan nonjol dari susunan penginjilannya. Sangat jelas. Jadi penggunaan struktur khotbah itu harus didasarkan atau berdasarkan pada karakteristik pengkhotbahnya. Tapi bolehlah kita sekali-sekali menggunakan atau berpindah ke struktur khotbah yang lain yang akan kita pelajari di hari-hari ke depan ini, pada sesi-sesi ke depan ini. Jadi mau tidak mau, karakteristik pengkhotbahnya, sifat minat pengkhotbahnya itu akan sangat mempengaruhi bagaimana dia akan menentukan saya akan menggunakan struktur khotbah ini, saya akan menggunakan struktur khotbah B, saya akan menggunakan struktur khotbah C. Ya. Penggunaan struktur khotbah juga harus didasarkan kepada genre yang ada. Selain karakteristik, penggunaan struktur khotbah itu bisa didasarkan pada genre yang Alkitab. Apakah bersifat naratif, puisi, profetik, kisah, atau sejarah, atau tulisan-tulisan surat-surat, semua itu bisa kita pelajari dengan menggunakan struktur yang ada. Kalau kita menggunakan pola misalnya dalam khotbah naratif, akan lebih efektif bila kita menggunakan struktur ini. Struktur khotbah bersifat surat akan lebih efektif. Tetapi bisa saja tidak menggunakan struktur struktur yang ada, dia menggunakan pola yang biasa dia gunakan, bisa-bisa saja. Tetapi hasilnya akan sedikit berbeda. Dan penggunaan struktur khotbah itu lahir dari kebutuhan pendengar. Jadi struktur khotbah itu akan lahir kalau dia bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan pendengarnya. Oke, saya berharap tiga hal ini bukan melihat bahwa kalau saya menggunakan struktur A, saya lebih hebat, saya lebih jago, saya lebih pandai. Tidak. Tetapi ada banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Faktor karakteristik pengkhotbah, atau karakteristik genrenya, atau karakteristik dari pendengarnya. Sangat ditentukan oleh hal-hal itu semua. Oke, kita akan melihat manfaat dari kita menggunakan struktur khotbah. Maksud saya adalah kita nggak khotbah ya itu saja. Dari awal pelayanan kita sampai hari ini kita menggunakan satu struktur khotbah itu saja, tidak cukup. Kita tidak melihat itu, tetapi ada begitu banyak struktur khotbah yang beredar di dunia ini, ya. Dan manfaatnya kita akan melihat bersama-sama. Kita akan melihat yang pertama bahwa kita mencoba mengkombinasikan antara kreatif dan teks. Itu ada tujuan yang mendorong transformasi pribadi. Jadi kita harus ngerti bahwa khotbah itu terdiri dari dua. Ada yang bersifat ilmu, teks, hermeneutik, tetapi ada sifat yang bersifat kreatif. Kalau kita semakin kreatif, maka struktur khotbah kita akan beragam. Cuma bukan gitu-gitu saja. Tapi perlu kita tahu bahwa ada sebuah tujuan yang utama, yaitu transformasi pribadi. Bapak Ibu, kalau kita masak satu menu, anggap aja nasi goreng. Kita masak di hari pertama cuma nasi, digoreng, dikasih saus, dikasih telur. Sudah cukup. Berlama-lama-lama, orang bisa paham. Masakan kita nasi goreng yaitu.
Tapi kalau kita mulai menambah variasi, walaupun sama-sama nasi goreng, di situ kita kasih acar, di situ kita kasih daging, di situ kita kasih sesuatu yang menarik, maka akan kita kelihatan bagaimana seharusnya orang itu melihat nasi goreng itu sampai terpikat. Itu fungsinya dari struktur khotbah. Jadi struktur khotbah itu mengkombinasikan antara ilmu dan seni, antara teks dan kreativitasnya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, khotbah itu semakin terarah, semakin terstruktur, bersifat logis, konseptual, dan relevan. Karena kita tahu kita tidak akan menembak sebuah nyamuk dengan menggunakan meriam. Khotbah yang terstruktur, yang terarah, logis, konseptual, dan relevan itu akan nampak dari bentuk strukturnya. Struktur yang akan kita pilih bahkan. Sehingga kita bisa menyotir bagian ini penting, bagian ini tidak penting. Bagian ini perlu, bagian ini tidak perlu. Bagian ini harus dikhotbahkan, bagian ini tidak harus dikhotbahkan. Fokus dari apa yang akan kita katakan. Banyak daripada hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah, yang ujungnya ngomong apa, yang akhirnya ngomong apa. Di tengah-tengahnya ngomong persepuluhan. Teks Alkitab tidak berbicara tentang itu. Susah. Dengan kita menentukan struktur yang ada, jalan yang akan kita tempuh semakin efektif, tepat, dan kena. Sehingga terjadi transformasi pribadi. Nah, di setiap langkah yang akan kita buat, kita tahu betul bahwa bagian ini akan mendukung bagian ini. Dan bagian B akan mendukung bagian C. Dan bagian C akan mendukung bagian-bagian selanjutnya. Bagian sub dan sub bagian. Itu akan terlihat. Jadi kita bukan hanya mengarah, melangkah, mengalir tanpa arah tujuan. Struktur khotbah akan menolong kita untuk melihat bagian ini harus kita masukkan, bagian ini tidak harus kita masukkan. Bagian ini harus mendukung si bagian terdahulu dan mendukung bagian yang selanjutnya. Tidak terjadi sebuah konflik. Sehingga pikiran dari jemaat itu fokus. Pulang tahu yang apa yang dia dengar. Dan membawa pada puncak khotbah yang menantang intelektual dan karakter yang memikat kasih karunia. Khotbah itu ada puncaknya, klimaksnya. Kalau kita tidak ngerti strukturnya, bagian yang akan kita ke arah puncaknya susah. Akhirnya kita datar. Akhirnya kita landai, lurus. Puncaknya adalah menantang intelektual, tetapi juga hati. Hati yang terpikat pada kasih karunia. Oke. Sehingga Bapak, Ibu, saudara-saudari, mengapa struktur khotbah penting? Hayden Robinson itu bilang begini, bentuk khotbah akan membahas tentang bagaimana khotbah itu tersusun dalam penyampaiannya, logis, terstruktur, kemudian terarah, konseptual, dan relevan tadi dalam penyampaiannya, tapi juga pendengar itu membentuk pola pikir yang akan Bapak bicarakan, yang akan Ibu bicarakan, yang para pendeta bicarakan itu terstruktur. Jadi apa yang pengkhotbah sampaikan ditangkap oleh si pendengar dengan susunan yang kurang lebih hampir sama.
karena bahasa lisan sangat begitu sangat sulit untuk mengetahuinya. Tetapi kalau pengkhotbahnya strukturnya nggak jelas, nggak nampak, strukturnya itu tidak saling mendukung, jemaat membawa apa? Susunan urutannya jelas. Apa yang Anda ingin katakan, itu perlu. Itu di meja belajar. Tetapi bagaimana Anda mengatakan apa yang ingin Anda katakan, itu ada di struktur khotbah. Oleh sebab itu, seorang pengkhotbah harus mengerti dulu apa yang ingin saya katakan. Saya mau ngomong apa? Kalau saya mau ngomong ini, bagaimana cara saya menyampaikannya kepada jemaat? Jika kita ingin berkhotbah, kita tuh harusnya menolong para pendengar yang mengasihi Allah itu segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Itu pikiran kita, inginannya kita. Tetapi maka kita tuh perlu memanfaatkan berbagai bentuk yang sangat berbeda, bervariasi, itu dengan melibatkan para pendengar. Nah, kembali, saya menyampaikan bahwa sebuah khotbah itu selalu memiliki tiga bagian utama. Di sesi yang sebelumnya saya sempat singgung sedikit, tetapi bagian ini saya akan singgung lebih banyak. Oke, bagian pembuka, setiap khotbah itu selalu ada bagian pembukanya. Biasanya akan berisi tentang salam, tetapi yang paling penting dia akan berisi sebagai petikan api tentang mengapa saya harus mendengarkan para pengkhotbah berkhotbah pada hari ini. Saya harus ngapain? Harus dengarkah khotbah ini? Apakah ini relevan dengan hidupku? Itulah sebuah pertanyaan yang harus menolong para pendengar diam, menyimak, dan memperhatikannya. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian isi. Isinya apa? Pembukaannya menarik, isinya kurang menarik. Kacau 30 menit Anda. Dan di bagian isi itu ada orientasi atau kata pembuka. Mengapa saya mengambil topik ini? Itulah pertanyaan orientasinya. Saya pernah berkhotbah tentang pilihlah kehidupan dan kematian. Saya berkhotbah di dalam kitab Ulangan. Saya mulai bercerita tentang saya yang tinggal di sebuah apartemen lantai 18. Di apartemen itu saya melihat dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi kemegahan dunia, karena tentu saya bisa melihat mobil mewah dengan berbagai merek yang sangat baru begitu. Tapi di sisi yang lain, saya melihat sebuah pemakaman, makam, kuburan. Setiap kali saya membuka sebuah korden, saya melihat dua sisi ini. Kemewahan dunia dan kuburan. Saya tutup korden, saya buka, lihat kemewahan dunia dan kuburan. Lalu saya bercerita bahwa hidup itu harus bisa memilih kemewahan dunia atau sebuah kehidupan kekekalan. Nah, lalu saya masuk di dalam khotbah. Saya mau coba menceritakan tentang tujuan itu dari sebuah pengalaman. Dan itu ada di antara kehidupan Anda dan saya. Bagian isi itu. Dia mulai menjelaskan kepada kita tentang
apa yang menjadi landasan saya masuk, saya memilih bagian ini, orientasi. Dan yang kedua adalah konteks. Tentu konteks ini adalah konteks yang dimaksud dengan Alkitab. Dia bisa bicara tentang latar belakang, sejarah, kemudian tanggal penulisan, ya semua berbicara tentang konteks Alkitab. Di dalam isi juga ada analisa kata, terminologi kata, arti kata, supaya jemaat lebih dipertajam tentang pokok pembahasan yang ada. Tapi ingat, ini ada resikonya juga. Bagi Anda yang lulusan sekolah tinggi yang baru saja, maka tidak semua kata Ibrani, Yunani, Romawi, gitu-gitu, tidak selamanya bisa dimasukkan. Pilih kata-kata yang benar-benar mendukung Anda sampai ke puncaknya. Kata-kata apa yang menjadi menarik, sampai Anda harus memilih, dan itu menolong Anda untuk sampai kepada puncak khotbah. Analisa kata, perbandingan kata. Kemudian ada lagi dukungan. Dukungan ini berarti statement, cerita, ilustrasi di dalamnya. Itu pun Anda harus bisa memilih untuk sampai ke puncaknya. Jadi khotbah itu harus ada puncaknya. Oke. Dan yang terakhir tentu saja Kristusentris. Kristusentris ini bukan berarti semua diarahkan kepada pribadi Kristus. Kalau itu bisa, puji Tuhan. Tetapi hati-hati di dalam kitab perjanjian lama. Kalau Anda menggunakan dalam kitab perjanjian lama, tidak bisa disimbolkan tokoh ini sama seperti Kristus. Yusuf adalah Kristusnya di perjanjian lama. Bukan begitu juga. Kita harus sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Tetapi kita boleh mengambil di bagian isi tentang Kristusentris ini adalah karya di dalam Injil, ajaran-ajarannya di dalam Injil, perbuatan-perbuatan dia di dalam Injil, mulai membandingkan apa yang ada di dalam kitab Injil. Itu akan sangat-sangat menolong tentang pribadi Yesus Kristus. Dan tentu saja penutup. Di bagian penutup ini kita akan mencoba melihat tentang sebuah kesimpulan yang akan merangkumkan bagian pembuka dan bagian isi. Dan ingat, Bapak, Ibu, teman-teman, bahwa penutup bisa juga sebagai puncak dari sebuah khotbah. Jadi puncak sebuah khotbah bukan berarti harus ada di dalam isi, tetapi bisa jadi juga di akhir sebuah isi. Oke, dan kita akan memasuki tentang model struktur yang akan kita pelajari di sesi-sesi yang akan datang. Saya berharap bagi Anda yang masih ada pertanyaan atau apapun yang berhubungan dengan proses kita menuju pada model struktur khotbah, Anda bisa memberikannya di dalam kolom komentar yang ada. Senang bisa menyampaikan, memfasilitator juga, saya sebagai fasilitator bisa memberi pencerahan kepada rekan-rekan hamba Tuhan, dan juga khususnya memikirkan secara uh, benar tentang khotbah, tentang dunia khotbah yang sudah Tuhan berikan atas kehidupan kita semua. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi selanjutnya tentang model struktur khotbah. Oh ya, di dalam model struktur khotbah kita akan belajar kurang lebih 5 model, 3 7 point, kemudian ada problem solution, kemudian ada Vale, move and plot, kemudian ada 4 pages. Semua akan dibahas secara detail tiap sesi demi sesi, tiap bagian demi bagian. Terima kasih untuk setiap perhatian dari rekan-rekan hamba Tuhan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita dan nantikan untuk pelajaran selanjutnya.
God bless you.